Sorotan lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor Polri. Usai menerima barang bukti dan berkas 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang, Kejaksaan Agung akan mempelajari berkas, barang bukti, serta tersangka yang ditetapkan oleh polisi di 3 kasus korupsi besar tersebut. Tentunya kan ini sprindik, kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini, termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen dan barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Yang jelas ya, kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti, dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk kan kita akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya, nanti di situ. Usai menyebut penerbitan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung menegaskan status hukum ex-Jampitsus. Melalui rilis tertulis, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang sprindik tersebut menegaskan status FA masih tersangka. Hal ini didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Dan informasi terkini terkait kasus dugaan korupsi ex-Jampitsus, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmayang dan juru kamera Aufa Farid. Zefanya, kemudian ini barang bukti apa saja yang akan diserahkan dan apakah sudah ada tanggal kapan sekiranya FA akan dipanggil dan diperiksa? Ya, bagaimana untuk agenda hari ini di Kejaksaan Agung, memang kalau dari yang kami terima hari ini akan ada penyerahan barang bukti lanjutan dan juga penyerahan tersangka DR di Kejaksaan Agung dari Kortas Tipikor Polri. Memang tadi kalau kami tanya terkait dengan waktunya, ini kemungkinan akan dilakukan penyerahan barbuk ini setelah sholat Jumat nanti. Dan juga kita ketahui dari Kortas Tipikor Polri memang melakukan penyerahan administrasi dan juga barang bukti lanjutan ini secara bertahap, di mana memang di awal di tanggal 11 Juli lalu ini sudah dilakukan penyerahan administrasi penyidikan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung, lalu di hari Kamis sore kemarin ini juga sudah dilakukan sebagian penyerahan barang bukti, di mana memang belum dirinci apa saja barang bukti yang sudah diserahkan ke Kejagung, tapi memang kalau dari pantauan tim lapangan di Kejaksaan Agung dan dari informasi yang kami terima ini memang ada box berwarna putih dan juga ada goodie bag berwarna hijau, dan nampaknya memang untuk box berwarna putih ini cukup berat karena dia harus dibawa oleh 2 orang penyidik begitu. Namun dan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna ini memang juga sudah mengonfirmasi bahwa box dan juga goodie bag yang sudah dibawa kemarin ke Kejagung ini memang bagian dari penyerahan barang bukti lanjutan terkait dengan 3 kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Sementara itu terkait dengan seiring dengan penyerahan barang bukti ini, bagaimana tadi juga sudah Anda sampaikan bahwa memang Kejaksaan Agung ini juga sudah mengeluarkan atau menerbitkan 3 sprindik begitu, yang dimana pertama sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU terkait PT Krakatau Steel, lalu ada sprindik nomor 44 terkait tindak pidana korupsi perkara PLTU yang sempat mengalami blackout, dan juga sprindik nomor 45 terkait kasus Asabri. Nah, dari penyidikan yang kemudian ini sudah dilimpahkan perkaranya dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung ini juga sudah membentuk tim khusus Bremana dan juga saudara yang beranggotakan 9 orang untuk menangani perkara ini, yang dimana
9 orang ini pernah bekerja di KPK, dan kalau dari Kapus Penkum sendiri menyebut tujuan dibentukkan tim khusus ini dalam menangani perkara penyidikan ini adalah untuk meminimalisir adanya resistensi begitu, dan juga meskipun pelimpahan perkara sudah diserahkan ke Kejagung begitu, tapi dari pihak Kejagung ini terus melakukan koordinasi dengan penyidik Polri dan juga menggandeng KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan supervisi dalam penanganan penyidikan terkait dengan kasus korupsi ini. Dan juga kita ketahui dari pihak legislatif, dari Komisi 3 DPR RI ini juga sudah membentuk tim kerja atau tim khusus begitu ya untuk melakukan pemantauan terkait dengan proses penyidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejagung terkait dengan 3 kasus mega korupsi yang sedang diselidiki. Dan tentu akan kita pantau terus Bremana dan juga saudara, karena sampai hari ini belum terlihat adanya tanda-tanda kedatangan begitu ya dari barang bukti ataupun tersangka DR begitu, tapi kami sudah melihat adanya beberapa penjagaan dari sejumlah anggota TNI di sekitaran gedung Kejaksaan Agung ini. Bremana. Baik, barang bukti hari ini akan diserahkan. Kita nantikan apa saja yang akan dibawa ke Kejagung. Terima kasih Zevanya Sitomeyang dan juga juru kamera Alfa Farid dari Jakarta. Masuk kami dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, ke informasi berikutnya, 2 pelaku pencurian sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan mencuri 3 motor warga sekaligus dalam